Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang selalu mendengarkan firman Tuhan maupun puji-pujian rohani serta kesaksian di dalam channel ini. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu, saudara-saudari semua di dalam perlindungan Tuhan. Dan saya juga mengucapkan selamat datang di channel YouTube Flow Bamora Worship bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang baru saja bergabung. Dan jika channel ini bermanfaat bagi Anda bisa menonton. Namun jika Bapak Ibu saudara-saudari menganggap channel ini kurang bermanfaat, Bapak Ibu saudara-saudari bisa menonton channel yang lain. Bapak Ibu saudara-saudariku, kita masih di dalam program Sate Flow Bamora atau Saat Teduh bersama Flow Bamora Worship. Di dalam channel ini Anda mendengarkan puji-pujian rohani Kristen serta pengajaran firman Tuhan dan kesaksian. Dan harapan saya setiap konten yang disajikan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Pada saat ini kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai 4 hal terpenting yang harus dilakukan oleh orang percaya atau orang Kristen. Dan pada saat ini kita membahas salah satu topik yang penting juga, yaitu tentang doa. Nah, pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Yang pertama adalah, apakah kita sudah memiliki jam doa di dalam kehidupan kita? Dan pertanyaan kedua adalah, seberapa pentingkah doa di dalam kehidupan kita? Ini menjadi pertanyaan yang sangat perlu dan sangat penting untuk kita pikirkan bersama. Jikalau selama ini kita belum memiliki jam doa, mari melalui pembahasan ini mengingatkan kita untuk memiliki jam doa di dalam kehidupan kita. Anda sebagai orang muda biasanya memiliki waktu berjam-jam untuk menelepon pacar. Dari pagi sampai siang, siang sampai malam telepon pacar. Mungkin tidak semua orang muda, tetapi ada beberapa orang muda seperti itu. Bahkan sebagai orang muda, menghabiskan waktu berjam-jam untuk bekerja keras, mencari uang, dan mencari uang. Namun terkadang tidak pernah meluangkan waktu 5 menit pun untuk berdoa kepada Tuhan. Sebagai orang tua juga terkadang kita melupakan jam doa bersama keluarga kita. Sebenarnya, waktu doa bersama keluarga bisa dimulai dari tempat sederhana, yaitu di meja makan, pada saat makan bersama, sehingga orang tua bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya memiliki tetangga tempat saya tinggal. Mereka memiliki 2 orang anak yang sangat luar biasa. Yang satu berusia 1 tahun dan yang satu berusia 4 tahun. Nah, setiap kali kami makan bersama, saya selalu menyuruh anak tetangga saya yang berumur 4 tahun untuk memimpin di dalam doa. Dan puji Tuhan, saya melihat sekarang doa itu sudah menjadi kebiasaan. Setiap kali dia makan, pasti dia selalu berdoa. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Anda berjumpa dengan seorang pebisnis yang sangat hebat, pasti yang diceritakan adalah bisnisnya. Ketika Anda bertemu dengan seorang petinju, pasti dia akan menceritakan kemenangan-kemenangan di dalam pertandingan. Ketika Anda bertemu dengan seorang perokok, Anda pasti ditawar untuk merokok. Ketika Anda bertemu seorang yang suka minuman keras, minum mabok, Anda pasti ditawar untuk miras alias minuman keras. Namun ketika Anda bertemu dengan seorang yang selalu berdoa kepada Tuhan, maka Anda pasti ditawarin untuk berdoa. Ini adalah realita kehidupan manusia. Oleh sebab itu,
Di dalam pembahasan ini saya menawarkan, maukah Anda meluangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan? Ini pertanyaan penting yang harus kita renungkan bersama-sama. Saudara, ada seorang tokoh terkenal yang menjadi pelopor reformasi bernama Martin Luther. Di dalam perjuangan untuk pergerakan reformasi bukanlah hal yang mudah. Banyak perlawanan, bahkan nyawanya menjadi taruhan. Dalam perjuangan untuk reformasi, Martin Luther pernah berkata demikian, "Ada banyak hal yang harus aku kerjakan hari ini, maka aku berlutut 1 jam lagi." Sekali lagi, ada banyak hal yang harus aku kerjakan hari ini, maka aku perlu berlutut 1 jam lagi. Martin Luther sadar bahwa kekuatan serta keberanian datang pada saat dia berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Dia adalah sosok yang sangat luar biasa, yang sangat berjuang untuk gereja kembali kepada ajaran yang sesungguhnya, yaitu ajaran yang berlandaskan ajaran biblikal, yaitu ajaran berdasarkan teologi, yaitu ajaran berdasarkan Alkitab. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, semakin banyak hal yang kita kerjakan, semakin banyak tanggung jawab yang kita pegang, semakin banyak jam terbang di dalam kehidupan kita. Itu tidak boleh membuat kita menjadi orang yang sombong dan tinggi hati. Tetapi biarlah kita semakin tunduk kepada Tuhan di dalam doa dan pergumulan. Saya pernah mendengarkan secara langsung khotbah salah satu pendeta terkenal yang sangat luar biasa, walaupun berasal dari desa, Bapak Ibu. Sekarang sudah menjadi almarhum. Beliau berasal dari Indonesia Timur, namanya Pendeta Dr. Jacob Nahwai. Dr. Jacob Nahwai pernah berkata demikian, "Banyak berdoa maka banyak berkat, sedikit berdoa maka sedikit berkat. Banyak berdoa maka banyak berkat, sedikit berdoa maka sedikit berkat." Dan saya percaya selama masa hidupnya beliau memiliki jam doa yang baik, sehingga walaupun dia berasal dari kampung, dia berasal dari desa yang sangat kecil, yang mungkin tidak dianggap manusia, tetapi akhirnya dia dipilih Tuhan, dan dia menjadi seorang pendeta yang sangat luar biasa, dan dia berhasil mendirikan salah satu gereja yang besar juga di kota Jakarta, yaitu Gereja Betel Indonesia Mawar Saron, GBI Mawar Saron. Dan saya sudah sampai ke tempatnya, gereja yang sangat besar. Bapak Ibu, saudara-saudari, doa adalah kunci utama untuk mencapai keberhasilan. Bukan hanya keberhasilan dalam pelayanan, melainkan juga di dalam dunia pekerjaan, dunia sekolah, dan juga bidang kehidupan yang lainnya. Dengan berdoa kita dapat menikmati segala berkat Tuhan, dan Tuhan sangat senang kepada orang yang suka berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita membacanya di dalam kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14 berbunyi demikian, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Sekali lagi, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu, saudara-saudariku, 50 tahun yang lalu hanya ada sekitar 3% orang Kristen di Korea. Tetapi sekarang ada sekitar 26% lebih orang Kristen yang berkembang di Korea. Di dalam sebuah buku yang saya baca, Bapak Ibu saudara-saudara, mencatat bahwa tahun 1963 Korea tergolong merupakan negara yang miskin juga di Asia. Pendapatan keuangan mereka itu sangat minim sekali, Bapak Ibu saudara-saudari. Tetapi saat ini mereka termasuk negara yang sangat berkembang. Bahkan kalau Bapak Ibu saudara-saudari melihat beberapa misionaris dari Korea yang pergi ke negara-negara lain untuk memberitakan Injil, termasuk mereka datang ke Indonesia, bukan hanya memberitakan Injil saja,
tetapi mereka juga memberikan bantuan, membangun gereja, membangun sekolah, dan juga membangun yayasan. Nah, hal ini bisa terjadi karena mereka adalah bangsa yang suka berdoa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita hidup di dalam doa. Ada banyak alasan mengapa kita harus berdoa, Bapak Ibu. Tetapi berikut ini saya memberikan 10 alasan mengapa kita harus berdoa di dalam kehidupan kita. 10 alasan mengapa kita perlu berdoa di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah mengapa kita perlu berdoa di dalam kehidupan kita. Karena yang pertama, pencobaan dikalahkan dengan berdoa. Kita bisa membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-26 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-41 yang berbunyi demikian. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada mereka, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 40 sampai 41. Sekali lagi. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada mereka, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sebagai manusia yang sangat lemah, kita harus mengakui bahwa setiap hari kita diperhadapkan dengan cobaan hidup yang terkadang membuat kita putus asa, bahkan seringkali membuat kita jauh dari Tuhan. Dalam konteks Matius 26 ayat 40 sampai 41 ini, Tuhan Yesus Kristus tahu bahwa iman murid-muridnya akan diuji. Itulah sebabnya Yesus memberikan pesan kepada mereka agar mereka berjaga dan berdoa, sehingga mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena itu, mari ambil keputusan untuk berdoa kepada Tuhan. Minimal mungkin 1 hari bisa berdoa 1 atau 2 kali, sehingga kita bisa melewati setiap cobaan hidup yang sangat berat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Kita harus berdoa untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Alkitab berkata di dalam Yesaya 55 ayat ke-6 berbunyi, Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Ketika kita berdoa, kita sedang mencari apa yang menjadi kehendaknya, yang perlu untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terkadang kita merasa Tuhan sangat jauh dari kehidupan kita, sehingga kita mudah putus asa dan kecewa. Padahal sebenarnya Tuhan selalu ada, namun seringkali kita tidak mencari Dia di dalam doa dan permohonan kita. Dan poin yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Karena kehidupan disegarkan lewat doa. Alkitab berkata Amos 5 ayatnya yang ke-4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, Carilah aku maka kamu akan hidup. Amos 5 ayatnya yang ke-4. Banyak masalah persoalan yang bisa membuat kerohanian kita lemah, sehingga kita seperti tidak punya semangat hidup. Namun ketika kita berdoa, maka kehidupan kita akan merasa disegarkan, dan kita akan lebih semangat dan lebih bergairah menjalani kehidupan kita. Dan poin yang keempat, mengapa kita perlu berdoa? Karena ketekunan dihasilkan lewat doa. Alkitab berkata Roma 12 ayatnya yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Kita tidak akan bisa berdoa jika kita tidak memiliki ketekunan, dan kita tidak mungkin bisa bertekun jika kita tidak memiliki jam doa di dalam kehidupan kita.
Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita percaya bahwa saat kita berdoa, maka kita pasti hidup dalam ketekunan, sehingga iman kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan poin yang kelima, mengapa kita perlu berdoa di dalam kehidupan kita. Poin yang kelima adalah Roh Kudus memberikan kita kuasa lewat doa. Roh Kudus memampukan kita lewat doa. Kita bisa membaca di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Berbunyi demikian. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus 6 ayat 18. Terkadang di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani kehidupan ini, kita merasa tidak mampu, bahkan kita mengalami ketakutan dan keraguan. Namun ketika kita berdoa, saya percaya Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan kita dengan penuh keyakinan bahwa di dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam masalah, tekanan hidup, beban berat, penderitaan, kita percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kita dimampukan Roh Kudus untuk lebih semangat menjalani kehidupan kita. Jadi penting sekali kita memiliki doa di dalam kehidupan kita. Dan poin yang keenam, mengapa kita harus berdoa? Kita harus berdoa karena kekhawatiran dikalahkan lewat doa. Poin yang ketujuh, mengapa kita perlu berdoa? Karena kebangunan rohani datang lewat doa. Dalam pemberitaan firman Tuhan, murid-murid Yesus memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Gereja mula-mula berkembang di dalam tekanan, tetapi dalam tekanan mereka tidak berhenti untuk berdoa, sehingga Tuhan selalu menambah jumlah mereka, dan mereka juga memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Poin yang ke-8, mengapa kita harus berdoa? Karena kita memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Kita memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-31 yang berbunyi demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah 4 ayatnya yang ke-31. Dan poin ke-9, mengapa kita harus berdoa? Kita harus berdoa karena untuk mengalami pertolongan Tuhan. Ketika kita berdoa, saya percaya Tuhan pasti menolong kita di dalam masalah dan pergumulan kita. Kita bisa membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-25 sampai 26 yang berbunyi demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayatnya yang ke-26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Paulus dan Silas ada di dalam kondisi yang tidak mudah, namun justru di dalam tekanan, mereka berdoa dan memuji Tuhan, dan pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan Anda dan saya? Di dalam masalah dan tekanan hidup, apakah kita berdoa kepada Tuhan, ataukah kita mengandalkan kekuatan kita dan mengandalkan orang lain? Poin ke-10, mengapa kita harus berdoa? Karena ketika kita berdoa, maka tanda kita berserah kepada kekuatan Tuhan. Ketika kita berdoa, artinya kita berserah kepada kekuatan Tuhan. Orang yang hidup di dalam doa adalah orang yang merasa tidak mampu berjalan tanpa kekuatan dari Tuhan. Orang yang tidak berdoa adalah orang yang merasa diri hebat, namun pada saat ada di dalam masalah, orang yang tidak berdoa pasti menyadari betapa pentingnya doa di dalam kehidupannya. Ketika kita berdoa, kita sedang berserah kepada Tuhan, dan dengan kekuatan Tuhan kita mampu menjalani kehidupan ini. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
hal terpenting di dalam kehidupan orang Kristen, di dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua adalah berdoa. Dan 10 alasan mengapa kita berdoa sudah saya jelaskan. Semoga pembahasan ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Salam.